Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kandang teman-teman. Bagi kalian yang ingin beternak kambing maupun domba, tentu harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis kandang ini. Karena jenis-jenis kandang ini akan menentukan kalian itu ingin beternak model breeding atau model fattening atau pembesaran. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa tombol loncengnya agar teman-teman bisa terus mengikuti channel saya. Baik, langsung saja teman-teman. Ada beberapa jenis tentang kandang kambing maupun domba. Yang pertama itu adalah kandang semi umbaran. Nah, kandang semi umbaran ini tentu kandang yang notabene hanya sebagian saja diberi tempat berteduh, tidak full ada tempat teduhnya. Nah, dengan model kandang semi umbaran ini tentu kambing itu akan lebih sehat teman-teman, karena kambing akan berlari ke sana kemari sesukanya, itu yang membuat kambing itu akan lebih sehat. Terus selanjutnya teman-teman juga tidak perlu repot-repot untuk membantu kambing itu berkembang biak. Kalau ada betina yang birahi, tentu nanti di kandang semi umbaran ini nanti si pejantannya ini akan langsung berkembang biak dengan betina yang waktu itu nanti birahi. Nah, jadi kita dengan konsep kandang semi umbaran ini kita mengembalikan kembali kambing maupun domba ini ke alamnya. Seperti itu teman-teman. Dari segi biaya ini juga sangat murah. Tidak seperti jenis kandang-kandang yang lainnya. Teman-teman cukup memberi tempat berteduh berapa meter, 3 meter atau 4 meter sesuai dengan kapasitas kambing teman-teman. Nah, setelah itu cukup diberi pagar. Nah, di tempat berteduh itu mungkin bisa diberi tempat makanan untuk kambing maupun domba. Nah, pinggirnya itu dipagar agar mereka tidak lolos dari area kandang teman-teman. Cukup seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini costnya lebih murah teman-teman, tidak semahal kandang-kandang yang lainnya ya, sekali lagi. Terus selanjutnya ada kandang koloni teman-teman. Nah, kandang koloni ini biasanya digunakan oleh peternak di kampung maupun di desa itu sebagai kandang untuk berkembang biak. Nah, kalau untuk berkembang biak ini nanti ini juga tidak memerlukan tenaga manusia untuk mereka berkembang biak, tetapi justru akan mempermudah kita ketika ada betina yang birahi. Di situ biasanya dengan pejantan, satu pejantan itu bisa ada sekitar kurang lebih 4-5 betina. Nah, ini juga akan mempermudah para peternak agar kambingnya berkembang biak. Nah, ini biasanya bagi para peternak yang ingin konsep usahanya itu breeding itu biasanya seperti itu. Kalau kandang kandang semi umbaran itu biasanya untuk pembesaran, untuk breeding. Kalau untuk fattening itu sangat sangat sulit, karena kalau fattening itu sebenarnya hanya soal meminimalisir gerakan dari kambing. Ruang gerak si kambing itu dibatasi. Nah, kembali lagi ke persoalan kandang koloni. Kandang koloni ini tentu juga mempermudah para peternak. Nah, hanya saja biasanya digunakan
oleh yang namanya kambing, domba, mohon maaf, domba. Biasanya digunakan domba karena apa? Kalau sifat dan karakteristik domba itu tidak akan nyeruduk, tidak akan berkelahi antara domba yang satu dengan domba yang lainnya. Tapi kalau kambing itu biasanya mereka antar indukan itu biasanya berkelahi. Ini dari kandang koloni seperti itu. Biasanya kandang koloni ini digunakan untuk domba, kalau di desa maupun kampung seperti itu. Nah, selanjutnya ada kandang fattening. Kandang fattening itu biasanya kandang yang isinya hanya 1 ekor kambing di setiap kotaknya atau di setiap sekatnya, itu hanya ada 1 kambing. Nah, ini model kandang seperti ini biasanya digunakan oleh peternak yang ingin menggemukkan kambing. Nah, kalau kambing ingin gemuk, ya tentu harus meminimalisir ruang geraknya. Nah, dari 3 jenis kandang ini, yang pertama kandang semi umbaran, yang kedua kandang koloni, dan yang ketiga kandang fattening, ini mana kos yang paling murah? Sebenarnya kalau kita berbicara kos yang paling murah itu adalah untuk pembuatan kandang, itu kos yang paling murah adalah model semi umbaran. Karena apa? Kita hanya menyiapkan tempat berteduh dan tempat makan saja, setelah itu kita pagari. Tapi kalau menggunakan kandang fattening ini, setiap ekor itu harus disekat untuk meminimalisir ruang geraknya, sehingga dibutuhkan banyak bahan, dibutuhkan banyak kayu untuk memberikan sekatan-sekatan ini. Ini tentu kalau kayu di wilayah teman-teman mudah dan murah, mungkin bisa lebih murah dari kandang semi umbaran. Tapi ini pendapat saya bahwa kandang yang lebih murah itu adalah kandang semi umbaran, karena kita tidak memikirkan banyak kayu. Yang penting kita punya lahan, selesai, kita buat kandang di situ. Terus ada kandang koloni. Kandang koloni ini tentu 50-50, dia tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal karena tidak dibutuhkan banyak sekat-sekat ini. Tapi kalau untuk fattening ini lebih mahal kosnya karena banyak dibutuhkan sekat-sekat, bahan-bahan kayu ataupun bahan-bahan yang lainnya, yang tentunya untuk memisahkan antara 1 ekor dengan yang lainnya. Mungkin itu teman-teman untuk kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih.